Bismillahirrahmanirrahim. Bab pertama, fi fadilati syahri Ramadan. Fadilah bulan Ramadan. Ruya diriwayatkan an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, berkata siapa Abu Hurairah, qala alaihi salatu wassalam, bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghima anfu rajulin, tersungkur hidungnya orang laki-laki, orang secara umum ya rajul. Yang dimaksud dengan tersungkur hidungnya itu aili haqqihi dhillun wa hiqaratun, hina dan rendah. Artinya prestasinya itu, seseorang itu akan hina dan direndahkan. Jadi maksud rohima anfurojulin, akan hina dan rendah seseorang itu. Dzukirtuh, apabila disebut namaku, indahu di sisinya rojul, walam yusolla dan tidak bersolawat siapa rojul alayyah kepadaku. Jadi kata Nabi, seseorang itu prestasinya hina dan rendah apabila disebut nama Nabi tapi dia tidak bersolawat kepada Nabi. Kadang kan ada orang penceramah atau siapa menyebut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tapi tidak menjawab Allahumma sholli wa sallim wa barik. Itu hina dan rendah. Warawi ma'amfu rajulin, dan orang juga akan hina dan rendah indahu apabila di sisinya rajul itu abawahu, ada siapa orang tuanya, au ahadihima atau salah satu di antara keduanya, falam yakmal tidak berbuat siapa rajul fi haqqihima di dalam hak-hak kedua orang tuanya, amalan halnya perbuatan, yadkhulu yang memasukkan bisa babihi sebab amalan itu al-jannatah kepada surga. Artinya kata Nabi, seseorang itu akan hina dan rendah apabila tidak bisa berbakti kepada kedua orang tua atau salah satu di antara keduanya. Yang mana berbakti kepada orang tua itu juga akan menjadi salah satu sebab seseorang itu akan masuk kepada surga. Warogi ma'amfu rajulin, dan akan hina dan rendah seseorang, dakholah ketika masuk alaihi atas man itu Ramadanun apa bulan Ramadan, watamma dan berakhir Ramadanu apa bulan Ramadan, qabla ayyu farolahu, sebelum mendapatkan ampunan atau sebelum diampuni lahu atas rajul. Jadi kata Nabi, seseorang itu akan rendah dan hina ketika dia melewati bulan Ramadan dengan sia-sia. Artinya selama bulan Ramadan kok tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka berarti itu menyia-nyiakan bulan Ramadan. Kenapa? Li'anna Ramadana, karena sungguhnya bulan Ramadan syahrul rahmatin adalah bulan penuh rahmat, wa maghfiratin dan bulan penuh ampunan, minallahi ta'ala dari Allah ta'ala. Fa illam yufar lahu, maka jikalau tidak diampuni lahu atas rojul fihi di bulan Ramadan, fahuwa adapun rojul maghbunun adalah orang yang rugi. Maka orang itu termasuk masuk pada kategori orang yang rugi apabila dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah pada saat bulan Ramadan, berarti tidak memanfaatkan keutamaan bulan Ramadan. Waruwiya dan diriwayatkan anhu alaihi salatu wassalam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya, man adapun orang shalla alayya yang bersolawat alayya kepadaku yaumal jum'ati di hari Jumat, mi'ata marrah 100 kali, ja'a datang siapa orang itu yaumal qiyamati di hari kiamat, wa ma'ahu dan beserta orang itu nurun apa nur, lau kusima jikalau dibagikan dzalikan nur itu bainal khalaiki di antara semua makhluk kullihim semuanya, lawasa'ahum maka akan merata. Jadi kata Nabi, orang yang bersolawat kepadaku di hari Jumat minimal 100 kali, maka dia di hari kiamat akan datang dipenuhi dengan nur. Dan apabila seandainya nur itu dibagikan kepada semua makhluk, maka semua makhluk akan mendapatkannya. Apakah ini hanya berlaku di hari Jumat? Tentunya tidak. Nah, di sini disebutkan hari Jumat ini hanya demi menghormati hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, hari-hari yang utama lah.
namanya sholawat ya kapanpun ya diperbolehkan. Ini hanya tentang keutamaan sholawat dan prestasi di hari Jumat itu sendiri. Wa anin Nabi alaihi salatu wasallam, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sabda siapa Nabi, man fariha bidukhuli Ramadan, man adapun orang faria yang bahagia atau yang senang bidukhuli Ramadan, sebab masuknya bulan Ramadan, haramallahu mengharamkan siapa Allah jasadahu kepada jasadnya man itu alan niron atas api neraka. Nah, untuk ini tidak bisa dimaknai secara tekstual, karena kalau ini dimaknai secara tekstual maka nanti akan memunculkan pemahaman berarti bulan Ramadan cukup bahagia saja, tidak perlu berpuasa dan sholat. Nah, ini bahaya kan. Makanya dimaksud farihah, bahagia dengan bulan Ramadan itu tentunya bahagia atas kemuliaan dan fadilah-fadilah di bulan Ramadan. Nah, sering saya contohkan ibaratnya seperti kita bahagia kalau mendapatkan hadiah rumah seharga 5M seumpamanya. Bahagianya kita itu kan untuk menempati rumah itu. Kalau kita hanya bahagia mendapat hadiah rumah seharga 5M tapi tidak untuk kita gunakan sebagai tempat tinggal, ini kan bodoh-bodohnya orang. Apa gunanya kita mendapatkan hadiah rumah 5 miliar, seharga 5 miliar kalau tidak digunakan? Jadi yang diinginkan pengertian di sini, orang bahagia masuknya bulan Ramadan itu bahagia karena fadilah-fadilahnya bulan Ramadan. Biar tidak disalahpahami seperti itu. Wa qala alaihi salatu wassalam, sabda siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana awwalul lailatin, apabila ada di awal malam min ramadhani bulan Ramadan, yaqulullahu ta'ala, berfirman siapa Allah ta'ala, man dzalladzi yuhibbuna, man adapun orang dzalladzi yuhibbuna yang mencintai kepadaku, kata Allah, fanuhibbuhu maka aku akan mencintai kepada dia. Wa man dzalladzi yatlubuna, dan orang yang mencari kepada kami, kepadaku, kata Allah, fanatlubuhu maka aku akan mencari kepada dia. Wa man dzalladzi yastaghfiruna, dan orang yang memohon ampunan kepadaku, fanaghfiru lahu maka aku akan mengampuni lahu kepada man itu, kepada orang itu, bi hurmati Ramadhani, sebab menghormati bulan Ramadan. Faya'muru, dan maka memerintahkan Allah Ta'ala siapa Allah Ta'ala al-kiramal katibina, kepada malaikat yang mulia yang tugasnya mencatat, fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan, bi ayyak tubuh, untuk menulis lahumul hasanati, kepada kebaikan-kebaikan, wala yaktubu alaihimus sayyiati, dan tidak menulis atas keburukan-keburukan. Wa yamhullahu ta'ala, dan menghapus siapa Allah Ta'ala anhum, dari mereka, dzunubahum, kepada dosa mereka, al-madiyatah, yang sudah berlalu. Jadi Allah itu memerintahkan, keterangan di sini Allah itu memerintahkan kepada malaikat tukang catat yang tugasnya mencatat untuk menulis kebaikan-kebaikan orang yang benar-benar memanfaatkan fadilah-fadilah di bulan Ramadan. Ruwiya, diriwayatkan, an suhufa Ibrahim alaihi salatu wassalam, bahwasanya suhufnya Nabi Ibrahim unzilat, diturunkan lailata awwal syahri Ramadan, pada malam pertama bulan Ramadan. Suhuf itu adalah firman-firman Allah yang diberikan kepada nabi-nabi tertentu, tapi tidak untuk disampaikan secara umum kepada umat. Itu suhuf. Perbedaan suhuf dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran kan firman Allah yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad, tapi disampaikan untuk umatnya, untuk umum. Kalau suhuf itu tidak. Dan nabi yang mendapatkan suhuf itu Nabi Adam, Nabi Sid, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Itu isinya nasihat-nasihat suhuf itu. Jadi ini dijelaskan suhufnya Nabi Ibrahim itu diturunkan pada awal malamnya atau malam pertama bulan Ramadan. Wat Tauratu, dan Taurat di sitta layalin min Ramadhani, diturunkan pada malam ke-6 bulan Ramadan, ba'da sab'imi'ati amin,
min suhufi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Setelah 700 tahun kemudian setelah suhufnya Nabi Ibrahim. Jadi kalau suhufnya Nabi Ibrahim itu diturunkan di awal bulan Ramadan, malam pertama. Kalau Taurat itu di malam ke-6, tapi 700 tahun kemudian. Itu Taurat. Waz-Zabur di isnata asyrata laylatin. Di isnata asyrata laylatan minhu khallat min ba'di Taurati. Sedangkan Zabur itu diturunkan pada malam ke-12 bulan Ramadan setelah Taurat di khamsi mi'ati amin, 500 tahun kemudian. Wal Injilu dan Injil ataupun Injil di samania asyrata minhu ba'da Zabur bi alfi wa mi'ata sana. Sedangkan Injil itu diturunkan pada malam ke-18 setelah Zabur, 1200 tahun kemudian. Wal Furqan dan Al-Quran di sab'i wa ishrina minhu ba'da Injil di sitta mi'ati wa ishrina sana. Sedangkan Al-Quran itu diturunkan pada malam ke-27 di bulan Ramadan setelah Injil di sitta mi'ati wa ishrina sana, 620 tahun kemudian. Kemudian. Tapi tepatnya pada bulan Ramadan. Tapi semuanya bulan Ramadan. Bulan Ramadan semua. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda siapa Rasul, lau ta'lamu ummati, andaikan tahu ummati, siapa umatku, kepada sesuatu, kepada apa fi Ramadhani, di dalam bulan Ramadan, latamannau, maka dia akan menginginkan, maka umatku akan menginginkan antakuna sana. Ada apa tahun itu? Antakuna sanatu, ada apa tahun itu? Kulluha, semuanya, Ramadana, halnya menjadi bulan Ramadan. Artinya seperti ini. Kata Nabi, seandainya umatku itu tahu fadilah dan kemuliaan bulan Ramadan, maka pasti umatku menginginkan 1 tahun full itu bulan Ramadan. Seandainya tahu, saking besarnya fadilah bulan Ramadan. Tapi kayaknya kalau wajah-wajah seperti kita ini tidak akan ini. Bukan masalah ini, bukan masalah fadilahnya sebenarnya kan yang memberatkan, puasanya. Makanya kayaknya tidak ada wajah-wajah yang meyakinkan kayaknya kalau kita ini. Di annal hasanata, karena sesungguhnya kebaikan-kebaikan fihi di bulan Ramadan mujtami'atun, dikumpulkan, wa ta'ata, dan ketaatan, maqbulatun, diterima, wa da'wata, dan doa-doa, wa da'awata, dan doa-doa, mustajabatun, diijabah, dikabulkan, wa dzunuba, dan dosa-dosa, maufuratun, diampuni, wal jannata, dan surga, mustaqotun, rindu lahum, kepada mereka, orang-orang yang benar-benar memanfaatkan fadilah-fadilah bulan Ramadan. Wa an Hafsah al-Kabir annahu qala, dan dari Hafsah al-Kabir berkata, siapa Hafsah? Yaqulu, berkata Daud at-Ta'i, siapa Daud at-Ta'i? Ghalabani, mengalahkanni kepadaku, an-naumah, di dalam tidur, fi awwali lailatin min Ramadhani, pada malam pertama bulan Ramadan. Jadi maksudnya di sini Hafsah ingin bercerita bahwasanya Daud at-Ta'i, ada seorang namanya Daud at-Ta'i, dia itu tertidur di malam pertama bulan Ramadan.
Fara'aitu maka melihat siapa aku, kata tadi bermimpi berarti ya, al jannata kepada surga, faka'anni maka seakan-akan aku ini jalisun duduk ala syatti naharin di tepi sungai min durrin wa yakutin yang terbuat dari berlian dan yakut. Yakut bukan yakul minuman, yakut. Idro'aitu ketika melihat siapa aku, jawaril jannati kepada bidadari surga. Iya. Ka'annahunna seakan-akan mereka asyamsu seperti matahari min nuri wajhahunna dari nur di wajahnya. Artinya kata Dr. At-Ta'i, aku melihat kepada bidadari surga ini, dia itu wajahnya itu bersinar seakan-akan seperti matahari bersinarnya. Fakultu maka aku berkata, Fakultu maka aku berkata, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berkata, ya aku berucap, melafalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ternyata mereka juga menjawab, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nahnu sesungguhnya kami, kata bidadari surga itu, lil hamidina hanyalah milik orang-orang yang memuji kepada Allah, as-shaimina dan orang-orang yang berpuasa, warrakiina orang-orang yang ruku, as-sajidina orang-orang yang sujud, fi syahri Ramadan di bulan Ramadan. Walidha dan karena itu, qala sallallahu alaihi wasallam bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, al jannatu adapun surga mustaqatun rindu ila arba'ati nafarin kepada 4 golongan. 1. Talil Quran orang yang membaca Al-Quran. Wa hafidhil lisan orang yang menjaga kepada lisannya. Wa mut'imil ji'an orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan. Was-shaimina fi syahri Ramadan dan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Wa fil khabar dan di berita lain, idza halla hilalu Ramadan apabila terlihat hilalnya bulan Ramadan, sohah maka menjerit al arsyu apa arsh wal kursiyu dan kursi wal malaikatu dan malaikat wa madunahum dan selain mereka. Yaquluna berkata siapa mereka, ya maksudnya arsh, kursi, malaikah dan selainnya itu berkata, tuba keberuntungan li ummati Muhammad alaihi salatu wassalam untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bima sebab apa indallahi ta'ala yang ada di sisi Allah ta'ala lahum atas mereka minal karomati dari kemuliaan-kemuliaan. Wastaghfarot dan memohonkan ampunan lahum kepada mereka umatnya Nabi Muhammad. Asyamsu apa matahari, wal qamaru dan bulan, wal kawakibu dan bintang, wat tuyuru dan burung, fil hawa'i di udara, wassamaku dan ikan fil ma'i di air. Wa kullu dziruhin dan setiap sesuatu yang bernyawa, yang punya ruh, ala wajhil ardi yang ada di bumi, fil laili wan nahari di malam dan siang, illa syayatin alaihimul la'natu kecuali setan yang laknat. Fa idza asbau maka apabila di pagi hari la yatruku tidak meninggalkan Allahu siapa Allah Ta'ala ahadan kepada seseorang minhu dari dari waktu pagi itu, illa yufarolahu kecuali diampuni lahu atas orang yang umatnya Nabi Muhammad ya, umatnya Nabi Muhammad. Wa yaqulullahu ta'ala dan berfirman siapa Allah Ta'ala lil malaikati kepada malaikat, ij'alu serahkan sholatakum salat kalian wa tasbihakum dan tasbih kalian fi Ramadan di bulan Ramadan di ummati Muhammad alaihi salatu wassalam untuk umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.